Oke guys, setelah kemarin kita melihat pertarungan antara Sun Wukong dengan Raja Dewa Kuno, apakah yang akan terjadi selanjutnya ya? Kira-kira bagaimana nasib Sun Wukong kali ini ya? Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ingetin lagi nih, buat kalian yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru ya. Dan ini dia alur cerita si Xingji chapter ke-94, memusnahkan sumber kehancuran. Di awal cerita kita diperlihatkan Sun Wukong yang sedang dibungkam mulutnya oleh Dewa Raja Kuno, dan Raja Kuno itu pun berkata, "Sun Wukong, aku sudah membaca keinginan hatimu. Ternyata kau cukup menarik juga ya. Tapi sungguh sayang sekali, kemampuanmu tak berguna bagiku. Tak ada tempat di Dark Shadow bagi dirimu. Yang tersisa bagimu hanyalah untuk lenyap dari dunia ini." Terlihat Sun Wukong pun sudah menjadi batu, dan Dewa Kuno itu pun melemparkannya dan mengatakan, "Semua yang disentuh oleh tanganku, sifat instriknya akan berubah. Itu bisa memberi kehidupan atau malah menghancurkannya. Siluman monyet Sun Wukong, hidupmu berakhir di sini." Dewa Kuno itu pun berkata pada Vaisravana, "Bagaimana Vaisravana? Dia yang menghargai kekuatan tempur. Aku tidak membuatmu kecewa, bukan?" Vaisravana pun terlihat bingung melihat Sun Wukong yang menjadi batu. Kemudian datang salah satu pasukan dari bayangan hitam dan langsung berlutut dan berkata, "Akhirnya kita bertemu, ayah. Aku sangat berharap sekali akan kedatanganmu. Sudah lama sekali kutunggu hari di mana aku bisa menunjukkan rasa hormatku kepadamu." Lalu Dewa Kuno itu pun menjawab, "Strakstar, hatimu tidak memiliki sedikit pun sisa ketulusan. Kau hanya ingin membunuhku." Lalu pasukan yang lain pun datang dan berkata, "Sebagai ayah yang menyatukan semua arwah jahat, sudah tentu kau sangat mengerti kami. Kemampuan untuk membaca keinginan orang lain, wahai pencipta agung, dia tak menghentikan kita menyatakan pikiran yang paling menghina sekalipun. Aku sendiri juga ingin memakanmu." Lalu dari arah belakang pun datang seseorang dan berkata, "Sebaiknya kau jaga pikiranmu itu sendiri. Jika tidak, aku yang akan membunuhmu." Kemudian datang lagi arwah jahat yang lainnya dan berkata, "Sebagai arwah jahat, kita bebas, tak ada peraturan yang mengekang kita. Itulah yang dijanjikan ayah kepada kita saat kita terlahir kembali sebagai arwah jahat." Lalu pasukan arwah jahat pun datang dan berkata, "Semua arwah jahat yang menjawab panggilan ayah telah berkumpul di sini." Kemudian Dewa Kuno itu pun menjawab, "Benar, akulah yang menciptakan arwah jahat. Dunia tempat kita berada ini memang benar-benar bebas. Kalian semua, tak ada peraturan yang mengatur kalian. Masing-masing dari kalian dulu bangga karena menjadi dewa, tapi akhirnya tersadar akan kebenarannya. Surga tidaklah sempurna. Aku memberikan kehidupan baru di saat kelam, di saat yang penuh kesakitan." Para arwah jahat yang mendengar pernyataan Dewa Kuno itu pun terlihat senang, dan ada yang menambahkan, "Penuhilah keinginanmu. Bahkan dewa sekalipun tak akan pernah bisa menahan keinginan mereka. Kegelapan lebih kuat daripada cahaya, karena kau bergerak mengikuti insting tanpa batasan pada dirimu sendiri." Dewa Kuno itu pun berkata, "Era arwah jahat telah datang. Kita akan membenarkan kesalahan di masa lalu. Kita akan mengambil semuanya karena kita ada di atas makhluk yang lain." Prajurit arwah jahat pun mengatakan, "Benar, kita ada di atas semua makhluk lain." Tapi kok yang di sebelahnya kayak kurang percaya gitu ya guys. Menurut kalian gimana nih? Lalu Dewa Kuno itu pun berkata kepada pasukannya, "Anak-anakku, bagaimana ini bisa tercapai?" Kemudian Disitian pun datang dan langsung berkata, "Perang. Bangsa naga, asura, dan bangsa manusia semua harus berlutut pada kita. Sudah waktunya pendekatan surga untuk berubah menjadi kejam tanpa ampun, musnahkan semua musuh kita. Kita tak lagi akan berkompromi. Memulai perang yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia manusia." Lalu Dewa Kuno itu pun menjawab, "Disitian, kau benar-benar memahami tujuanku. Kau boleh tetap menjadi pemimpin para arwah jahat,
sama seperti sebelumnya. Lalu Disitian pun mengatakan, tugas pertamamu adalah untuk memusnahkan perlawanan yang ada di depan kita. Kemudian dewa kuno itu pun mengatakan, apa ini bisa disebut perlawanan? Kemudian diperlihatkan juga di pasukan dewa telah bersiap-siap untuk berperang. Guan Yin pun berkata, benar, dia adalah sang pencipta surga, salah satu dari 3 dewa kuno yang menciptakan surga. Jenderal surga pun mengatakan fondasi surga sudah dihancurkan seluruhnya oleh arwah jahat yang dia ciptakan. Terus ada yang menambahkan, hehe, mana mungkin kita bisa paham pemikiran seorang dewa kuno walau dia terlihat lebih muda dariku, tapi perbedaan kekuatan kita seperti langit dan bumi. Para jinggang pun bertanya, apakah kita akan melawannya? Dan dijawab lagi oleh jinggang yang lainnya, sayangnya iya. Kemudian dewa kuno pun berjalan dan berkata, dewa, senang kalian semua sudah hadir. Kemudian kita diperlihatkan 2 kubu yang sudah berhadapan, dan Raja Naga kuno itu berkata, majulah kalian semua. Sementara para dewa pun sudah melihati kubu dewa kuno. Lalu Raja Dewa kuno itu pun berkata, satu pun dari kalian tak ada yang berani. Jauh di dalam hati kalian itu tahu kalau aku adalah pemimpin sejati istana surga. Melawan diriku sama saja memberontak pada kekuatan tertinggi. Aku menyatakan kalian diusir dari istana surga. Apa kalian ingin pergi dengan harga diri kalian, atau lebih memilih untuk melawanku? Aku hanya mengambil kembali surga yang aku ciptakan. Atas dasar apa kalian menentangku? Bertarung demi kepercayaan kalian hanya akan percuma. San Yan dan Guan Yin pun yang mendengarkannya terlihat masih diam saja. Prajurit pun ada yang bertanya, apa kita akan jadi diusir? Prajurit yang lainnya pun menjawab, jangan ngawur. Kemudian terlihat para jinggang dan dewa itu pun kebingungan. Guan Yin juga bertanya, posisi 3 dewa kuno di surga sudah pasti adalah yang tertinggi, namun hanya sang pencipta surgawi saja yang muncul. Di mana 2 yang lainnya? Kemudian Raja Dewa kuno itu pun menjawab, kau tak punya hak untuk bertanya padaku. Kemudian Guan Yin mengatakan, aku yakin mengusir semua dewa dari istana surga bukanlah kesepakatan dari ketiga dewa kuno, dan walau itu benar sekalipun, kami masih bisa mengikuti keinginan dan mengambil tindakan kami sendiri. Aku tak harus memperlakukanmu dengan rasa hormat seperti saat kau masih ada di zaman dulu. Saat kami bertarung denganmu, aku tak akan melepaskan kepercayaan dan prinsip kebajikanku. Jenderal surga pun berkata, bagus, Raja Surga adalah dewa kuno, jadi apa urusannya dia dengan dewa yang sekarang? Jinggang pun mengimbuhkan, iya, itu memang yang ingin kukatakan. Dewa kuno itu pun berkata, benarkah? Setiap generasi dewa memiliki keunikan mereka masing-masing, tapi mereka semua sudah tewas. Akulah satu-satunya yang masih kekal dan abadi. Semua pikiran naif itu pada akhirnya akan menjadi debu di tanganku. Kemudian ia melihat tangannya, tapi malah ada pisang. Kemudian semua tampak pada kebingungan, dan ada salah satu dari pasukan bayangan hitam yang berkata, apa yang ada di tangan Raja Surga itu? Melihat ada pisang di tangan Raja Dewa kuno, Guan Yin pun terlihat terkejut dan berkata, pisang? Dewa kuno pun bingung, pisang? Sejak kapan ini ada di tanganku? Kemudian Dewa kuno itu pun melemparkan pisang itu sambil memikirkan bahwa ia sebelumnya telah menghancurkan Sun Wukong dan mengalahkannya. Kemudian ia pun mengatakan, bagaimana aku bisa meleset? Dia memakai teknik legendaris penukar tubuh untuk memancing teknik pembatuku. Dia ternyata masih hidup. Saat Dewa kuno sedang berpikir, tiba-tiba Sun Wukong muncul di belakang kuping Dewa kuno itu dan berkata, hei, Om Raja Surga, itu pisang hadiah untukmu. Bawa pulang dan makanlah pelan-pelan. Aku benci orang yang sangat sombong dan merasa bisa mengatur semuanya. Itu membuatku jadi ingin memberi mereka pelajaran. Kemudian Dewa kuno itu pun mencoba menangkap Sun Wukong, tapi Wukong pun meloncat dan mengatakan, kau tak akan semudah itu menangkapku. Disitian pun yang melihat kejadian itu mengatakan, monyet menjijikan itu. Lalu kemudian prajurit arwah jahat pun mengatakan, brengsek, beraninya kau mempermainkan Raja Surga. San Yan pun terlihat kaget dan berkata, itu Sun Wukong.
Lalu kemudian Sun Wukong pun merubah dirinya menjadi kera raksasa. Sun Wukong pun menggeram. Dewa kuno itu pun berkata, "Sun Wukong, kau beruntung bisa kabur sekali, tapi jangan harap kau bisa kabur untuk kedua kalinya." Sun Wukong pun menjawab, "Siapa yang mau kabur, Raja Surga Sampah? Aku sudah melihat kemampuanmu." Sun Wukong pun berkata, "Aku ingin menghajarmu." Lalu kemudian langsung mencoba menghajar Dewa Kuno, tapi Dewa Kuno berhasil menghindar. Dewa Kuno pun berkata, "Kau benar-benar terlalu percaya diri." Lalu Sun Wukong pun langsung mengeluarkan jurus putaran monyet raksasanya. Dan kemudian Sun Wukong pun langsung menendang Raja Kuno itu menggunakan jurus tendangan monyet raksasanya. Raja Kuno pun terlihat menahan tendangan itu, tapi dia tak bisa menahannya. Setelah berhasil menendang Raja Dewa Kuno, Wukong pun tertawa, dan terlihat Dewa Kuno pun terpental sampai menghancurkan bangunan di Istana Surga. Kemudian Dewa Kuno itu pun mengatakan, "Makhluk fana itu, dia berhasil melukaiku. Tubuhku yang sudah penuh nutrisi ini," dan ia pun melihat lukanya. Lalu ia pun marah dan mengatakan, "Tak bisa dimaafkan." Kemudian terdengar suara, "Kau langsung mengamuk hanya karena luka kecil. Kau sama sekali tidak berubah." Kemudian Dewa Raja Kuno itu pun terlihat bingung. Setelah menendang Dewa Kuno, Wukong pun kembali mengatakan, "Aku ternyata benar. Dia itu sebenarnya tidak tahu caranya bertarung. Monster yang sudah tertidur sejak zaman kuno hingga sekarang memang benar memiliki kekuatan yang besar, tapi tidak bisa beradaptasi dengan dunia saat ini." Lalu seperti biasa, Sun Wukong pun berdiri, lalu memukul-mukul dadanya sendiri. Lalu mengangkat kedua tangannya ke atas dan berteriak, "Jangan takut, semua dewa, ikutilah aku dan bertarunglah." Mendengar pernyataan Sun Wukong itu, kemudian para dewa dan Jinjang itu pun sepertinya tampak bingung. Lalu Disitian pun mengatakan, "Dasar siluman kera, kau terlalu besar kepala, habisi dia." Lalu kemudian pasukan arwah jahat pun langsung bergegas ingin menghabisi Sun Wukong. Lalu Guan Yin pun mengatakan, pertarungan tak terhindarkan lagi. Lalu terlihat San Yan dan para Jinjang kemudian tentara-tentaranya sudah bersiap untuk memulai perang. Tiba-tiba terlihat sinar di atas langit, dan kemudian sinar itu jatuh di tengah-tengah mereka. Lalu mereka yang di sana pun pada kebingungan, dan Sun Wukong pun berkata, "Aura damai apa ini?" Lalu Guan Yin pun mengatakan, "Itu makhluk surgawi lainnya datang." Lalu muncul seseorang dari dalam sinar itu, dan ia pun mengatakan, "Pertempuran antara cahaya dan kegelapan telah berlangsung sejak dahulu kala. Tanggung jawab itu ada padaku, dan Sang Raja Surga Kuno akan kuselesaikan ini sendiri." Nah, setelah Raja Harta Surgawi datang di tengah-tengah mereka, dan dia juga mengatakan bahwa alur cerita si Xingji chapter ke-94 ini bersambung, guys. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan buat yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, dan juga aktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi jika aku upload video terbaru ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.